Ya, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca, merenungkan, dan kita akan berdoa. Tapi sebelumnya saya mengajak kita sama-sama untuk bermazmur bagi Tuhan, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 22. Mazmur pasal 33 ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Mazmur 33 ayat 22. Mari kekasih Kristus kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kami tetap berharap kepadamu ya Allah dalam nama Yesus. Terima kasih pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang pagi sampai saat ini. Saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu supaya saat kami membaca dan kami merenungkan firman Tuhan, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami pun berada ya Allah. Dan hamba percaya bahwa firman Tuhan yang hamba taburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan biarlah Tuhan firman bertumbuh bagi setiap yang mendengarnya. Diberkatilah mereka ya Allah. Terjadi perubahan, terjadi pemulihan, terjadi pembentukan yang benar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami sepakat ikat dan patahkan setiap pekerjaan si jahat yang mencoba untuk mengganggu jalannya penaburan firman sore hari ini. Kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kini saatnya kami belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 23 ayat dengan 13. Yosua pasal 23 ayat 11 sampai dengan 13. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Yosua pasal 23 ayat 11 sampai dengan 13. Sikap berkompromi dengan dosa akan menghancurkan hidup yang indah dan masa depan yang cerah. Sikap berkompromi dengan dosa akan menghancurkan hidup yang indah dan masa depan yang cerah. Kekasih Kristus, memang secara sekilas kompromi terhadap dosa nampak seperti tindakan yang sepele. Tetapi bila sikap itu dibiarkan berlarut-larut, maka akibatnya dosa akan merajalela di dalam hidup kita. Sama seperti enceng gondok yang dibiarkan tumbuh dan tidak segera diatasi. Pada akhirnya ia akan memenuhi telaga tempat dirinya berada dan mengakibatkan telaga itu menjadi dangkal dan luasnya berkurang. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang teguh untuk mengasihi Tuhan, seperti sikap yang tegas untuk tidak berkompromi terhadap dosa. Dengan demikian, kita akan terhindar dari keruntuhan hidup yang tidak seharusnya kita alami. Kekasih Kristus, sikap tegas yang terhadap dosa itulah
yang disampaikan Yosua kepada umat Tuhan seperti yang tertulis di dalam Yosua pasal 23. Menjelang akhir dari hidupnya, Yosua berpesan agar umat Tuhan bertekun dalam mengasihi Tuhan serta menjaga diri agar hati mereka tidak terpaut kepada penduduk Kanaan. Sebab bila mereka berkompromi dengan para penyembah berhala tersebut, maka akhirnya umat Tuhan akan terjerat dan ikut melakukan dosa yang dilakukan oleh penduduk Kanaan. Ia berkata bahwa bangsa Kanaan itu akan menjadi cambuk pada lombongmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Singkat kata, sikap berkompromi dengan dosa akan menghancurkan hidup yang indah dan masa depan yang cerah. Kekasih Kristus, kita harus tetap berprinsip, kita harus tetap berkomitmen untuk tidak main-main dengan dosa. Kita tidak boleh memberikan celah, tidak memberi kesempatan kepada dosa masuk di dalam pikiran kita, bahkan sampai ke dalam hati kita. Sebab saudara harus ingat selalu, dosa kecil, dosa sedang, dosa besar tetap dosa. Dan Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Tuhan mengasihi kita semuanya, tapi Tuhan tidak kompromi dengan dosa kita. Ingat, Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Oleh sebab itu kita harus berani melepaskan dosa dari hidup kita. Melepaskan dosa dari hidup kita. Sehingga kita bisa menikmati setiap berkat, setiap janji Tuhan yang tersedia untuk kita. Tuhan memberkati kita semuanya untuk sore malam hari ini. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengucap terima kasih kepada anak Epi Mofu, Ibu Yulia Nathan, kepada Ibu Anace Kristina, ada Pak Domingus Masu, Ibu Helena Aritonang, Pak Subiakto Suryana. Tuhan memberkati semuanya, dan yang mengangkat jempol Tuhan pun memberkati. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk peringatan-Mu bagi diri kami, agar kami tidak hidup berkompromi dengan dosa. Kami menyadari bahwa godaan dan pencobaan senantiasa mengintai diri kami, dan selalu berupaya untuk menyeret kami ke dalam perbuatan dosa. Oleh sebab itu kami berdoa memohon anugerah-Mu. Biarkan diri kami terjerumus ke dalam pencobaan. Oleh pertolongan Roh-Mu, berikan kepada kami kepekaan terhadap godaan yang akan menyeret diri kami untuk melanggar firman-Mu dan tindakan-tindakan yang mendukakan hati-Mu. Anugerahilah diri kami dengan keteguhan hati untuk dapat mengalahkan godaan tersebut dengan firman-Mu. Kami juga bersyukur kepadamu untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami alami pada hari ini. Dengan penuh kesabaran, Engkau telah menuntun diri-Mu yang benar. Dengan kuasa-Mu, Engkau telah menolong diri kami di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Dengan hikmat-Mu, Engkau telah memampukan diri kami untuk membuat keputusan-keputusan yang berkenan kepadamu. Dengan kasih-Mu, Engkau telah membentangkan hari depan yang indah bagi diri kami. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan kami pada sore hari ini, supaya kami tidak hidup berkompromi dengan dosa, tetapi kami hidup taat dan setia kepada semua aturan, setiap perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara hamba yang sudah ambil bagian di dalamnya. Hari ini yang telah hamba sebut nama-nama mereka, hamba mohon
Kasih Kristus turun melimpah-limpah bagi mereka. Kekuatan Tuhan menyertai mereka. Tuntunan Tuhan menyertai mereka. Supaya mereka dapat hidup benar di mata-Mu. Mereka tidak hidup kompromi dengan dosa. Mereka tidak kalah dengan rayuan-rayuan tipu daya daripada si jahat. Tapi mereka boleh berdiri teguh karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Berkati hidup mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buat berhasil pekerjaan-pekerjaan mereka yang dikerjakan oleh kedua tangan mereka di dalam kebenaran. Tuhan berkati pribadi mereka. Berkati rumah tangga mereka. Istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, cucu mereka, bahkan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga pelayanan mereka. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Tetap Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Lindungi mereka dari setiap pekerjaan si jahat. Dan jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak mereka inginkan. Bapa terima kasih. Hamba juga berdoa untuk Pak Ishak Halatu. Tuhan juga berkati hamba-Mu ini. Tuhan lindungi dan pelihara pribadinya. Istri dan anak-anaknya, pekerjaan dan pelayannya, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa terus beliau di dalam kebenaran-Mu untuk boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Hamba serahkan seluruh keluarga besar, hamba di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat dan sekitarnya. Biarlah kasih Kristus tetap turun melimpah bagi seluruh warga di Jalan Serayu Sanggeng ini. Biarlah kebenaran terjadi dalam kehidupan mereka. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Engkau pimpin kami semua. Untuk kami hidup tidak berkompromi dengan dosa. Dalam bentuk apapun Tuhan. Kami mau tolak itu dari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon Tuhan bebaskan, lepaskan kami dari setiap keterikatan dengan dosa-dosa yang mematikan kami, yang melemahkan kami, yang membuat kami tidak bisa menikmati berkat-berkat-Mu. Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan. Hamba mohon belas kasihan. Supaya seluruh umat yang ada di Jalan Serayu Sanggeng ini diberkati dalam kehidupan mereka. Pribadi mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau juga melindungi dan pelihara. Berikan kesehatan yang terbaik juga kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Hamba tetap berdoa bagi tim COVID-19 yang bertugas dalam menjaga, di dalam melakukan pemeriksaan ataupun melakukan hal-hal yang baik untuk orang-orang yang sakit. Tuhan berkati dan lindungi mereka juga. Saat mereka mengobati orang-orang sakit, mereka pun terlindungi. Jauhkan hal-hal yang tidak baik dari hidup mereka ya Allah, sehingga mereka boleh melakukan pelayanan ini dengan kasih Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Lewat bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Lindungi bangsa negara kami. Berikan damai sejahtera ketenangan kepada bangsa negara kami. Kepada tanah Papua dan kota Manokwari ini ya Allah. Biarlah damai sejahtera-Mu melimpah-limpah bagi kami semua. Terima kasih Bapa untuk pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan puji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik ya kasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore pada waktu yang sama. Pesan saya sekali lagi saudaraku, bila saudara tidak penting jangan keluar rumah. Jikalau keluar rumah selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu jaga kebersihan, cuci tangan dengan air bersih. Dan selalu ingat bahwa Tuhan Yesus pegang kendali. Oleh sebab itu, kita jangan kompromi dengan dosa.
dosa yang melemahkan kita, dosa yang menghilangkan semua berkat dari hidup kita. Sekali lagi, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.